kita lanjut kembali yang bagian ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, tadi yang pertama tentang konsep, yang kedua operasi ya. Jadi operasi kita sudah menyelesaikan. Ya. Kata Abang Gojek kasih bintang 5. Ya udah, kasih bintang 5 ya. Nah, tapi apa ada ketinggalan satu contoh soal lagi ya. Satu contoh soal lagi tentang operasi nilai mutlak. Di sini ada contoh yang keempat. Ya. Misalkan ada tanda mutlak 5 ya dikali negatif 7 tanda mutlak ditambah tanda mutlak 5 dikurangi 7 tanda mutlak per harga mutlak 4 ditambah negatif 5 tanda mutlak. Ya. Nah, ini ada contoh satu lagi ya. Sekarang kita kerjakan. Nah, untuk 5 dikali negatif 7 ya. 5 dikali negatif 7 ini bisa kamu keluarkan tanda mutlaknya. Jadi tanda mutlak 5 dikali tanda mutlak negatif 7. Loh kok boleh? Ya. Ntar dulu ya, nanti dijawab. Ditambah, yang ini nggak boleh. 5 kurangi 7. Jadi tetap harus dikurangi. 5 kurangi 7. Ya. Oke. Per. Yang ini juga nggak boleh. Nah, apa sebab Pak? Nanti kita kasih tahu. Ya. Sekarang harga mutlak 5 berapa? 5. Oke. Harga mutlak negatif 7 berapa? 7. Oke ya. Tambah 5 kurang 7 negatif 2. Oke. Tanda mutlak nih. Per 4 ditambah negatif 5. Berarti 4 ditambah, artinya 4 ditambah negatif itu artinya tambah negatif. Berarti dikurang ya. Oke. Sama dengan 5 kali 7 35 tambah harga mutlak min 2 berapa? 2 per 4 kurang 5 min 1 tanda mutlaknya 1. Oke. Jadi 35 tambah 2 37 dibagi 1 tetap 37. Oke. Nah begitu. Ya sorry ya agak kabur. Ya mungkin mata bapak agak kabur tadi. Atau mungkin mata kabur. Kabur nggak mata kamu ya? Nah, baik. Yang penting kamu jangan kabur ya. Ya maksudnya jangan kabur dari pelajaran bapak. 37. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi pertanyaannya belum dijawab. Kenapa harga mutlak untuk yang di dalamnya perkalian ini boleh dikeluarkan? Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Ya. Jadi misalkan harga mutlak X ditambah Y. Dengan harga mutlak X dikali Y. Ya, ini beda sifat. Ya. Kalau harga mutlak X dikali Y, ini X boleh dikali Y dulu. Atau dipisah dulu, baru dikali. Nih boleh. Ya. Tapi kalau untuk penjumlahan, ini harus benar-benar dijumlahkan X tambah Y-nya. Contoh, misalkan. Harga mutlak 3 ditambah 4. Ya, sama dengan berapa? Harga mutlak 7. Berapa? 7. Ya. Oke. Kalau negatif gimana? Negatif 3 tambah 4. Berapa? 1 ya. Oke. Harga mutlak 1 berapa? 1. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dipisah, misalkan harga mutlak min 3 ditambah 4. Kalau mau dipisah. Ya. Harga mutlak min 3 ditambah harga mutlak 4. Berapa harga mutlak 3? 3. 3 tambah 4? Berapa? 7. Oh, beda ya. Dengan ini. Nah, jadi yang mana benar? Yang ini yang benar. Nah, ini salah. Jadi kalau untuk penjumlahan atau pengurangan, tanda mutlaknya itu dikerjakan terakhir kali. Baru yang pertama itu adalah yang ditambahkan dulu hasilnya atau dikurangi dulu hasilnya,
baru setelah itu dimutlakan seperti ini, baru ini hasilnya. Oke ya, jadi yang ini salah. Oke, nah kalau perkalian gimana? Misalkan harga mutlak negatif 3 dikali harga mutlak 4, Bapak kasih titik, artinya apa? Dikali ya. Kalau dikali dulu, maka hasilnya negatif 12. Ya, harga mutlak negatif 12 berapa? Ya, 12. Sekarang kalau kita kerjakan dengan cara dipisah, ya. Nah, nih. Berapa nih? Harga mutlak min 3, 3. Harga mutlak 4, 4. 4 kali 3 berapa? 12. Sama nggak? Oh, sama. Artinya apa? Kalau perkaliannya boleh dipisah. Ya, jadi kalau perkalian itu, kalau ada perkalian di dalam tanda mutlak, itu boleh dikeluarkan dari tanda mutlaknya. Artinya, kerjakan dulu tanda mutlaknya, baru dikalikan, itulah hasilnya. Tapi kalau untuk penjumlahan, hati-hati. Kalau untuk penjumlahan, kerjakan dulu penjumlahannya, baru dimutlakan, setelah itu baru cari hasilnya. Gitu ya. Ini dua-duanya boleh, benar. Nah, gitu ya. Dua-duanya benar. Oke. Kemudian untuk pengurangan dan perkalian. Ya, pengurangan dan perkalian. Misalkan harga mutlak 5 dikurang negatif 2, tanda mutlak ya. Yang ini harga mutlak 5 dikali negatif 2. Dibagi ya. 10 aja. 10 dibagi negatif 2, ini 10 dikurang negatif 2. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan. Kalau pakai cara biasa kan min ketemu min atau dikurang ketemu min ya. Bilangan yang dikurang ketemu min. Itu min ketemu min jadinya plus ya. Jadi 10 plus 2. Hasilnya berapa? 12. Harga mutlak 12 berapa? 12 ya. Sekarang kalau mau dipisah, harga mutlak 10, kalau minnya atau pengurangannya dikeluarkan dari tanda mutlak, dikurang harga mutlak negatif 2. Berapa ini 10 harga mutlaknya? 10. Harga mutlak min 2, 2. 10 kurang 2, 8. Loh, kok beda? Mana yang benar? Ini yang benar. Ini salah. Nah, gitu. Jadi tidak boleh minnya itu dikeluarkan dari tanda mutlaknya. Harus dikerjakan dulu. Sekarang bagaimana kalau pembagian? Gini ya. 10 dibagi harga mutlak negatif 2. Kalau dikerjakan pembagiannya dulu, 10 dibagi negatif 2, negatif 5. Dalam tanda mutlak masih ada mutlaknya. Berapa tanda mutlak negatif 5? Iya, 5. Ya. Kalau mau dipecah, misalkan harga mutlak 10 dibagi harga mutlak negatif 2. Gitu ya. Berapa harga mutlak 10? Ya 10. Harga mutlak min 2, 2. 10 bagi 2, 5. Sama nggak? Oh, sama. Ya. Artinya apa? Kalau ada operasi pembagian dalam tanda mutlak, itu boleh dikeluarkan tanda pembagiannya dulu. Jadi mutlaknya dulu yang dikerjakan, baru setelah itu dibagi. Ya. Tapi kalau untuk pengurangan, maka kurangi dulu kedua-duanya, baru dimutlakkan. Gitu ya. Bisa dipahami? Iya, bisa ya. Nah, itu untuk tambahan saja yang tadi belum sempat Bapak bahas. Sekarang kita masuk yang terakhir ya, yang ketiga. Apa itu? Fungsi nilai mutlak. Nah, di sini kamu harus siapkan penggaris, pensil, warna-warni. Terserah ya. Karena kita akan menggambar grafik ya. Baik, fungsi nilai mutlak ya. Contoh fungsi nilai mutlak itu apa sih? Nah, ya. Contoh-contohnya. Banyak sekali contohnya ya. Banyak sekali. Apa contohnya kok banyak ya? Satu, misalkan fx sama dengan harga mutlak x tambah 7. Ya. Yang kedua, gx, nggak harus menghubungkan dengan f. Ya. Ada orang yang bilang f itu fungsi, ya biasa disebut fungsi fx makanya. Tapi nggak harus f gx. Kalau g berarti gungsi, bukan ya, tetap fungsi. Ya, variabel aja diganti. Misalkan x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Tanda mutlak. Nah, itu fungsi ya. Apa? Jadi fungsi nilai mutlak itu adalah suatu fungsi yang menggunakan tanda mutlak. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang dalam fungsi itu ada dua bagian ya.
Fungsi itu ada dua. Ya. Domain dengan rank. Nah, ini yang sering kebalik-balik nih, ya. Domain itu apa? Biasanya. Domain itu biasanya menggunakan variabel X, ya, daerah asal dia tuh. Ya, atau daerah yang dimisalkan. Ya, yang dimisalkan. Kalau rank itu daerah hasil. Ya. Yang dihasilkan gitu ya. Oke, hasil akhirnya. Nah, sekarang misal contoh ya. Fx sama dengan X tambah 7. Ya. Mana yang daerah asal? Ya, yang mana daerah asal dalam fungsi ini? Mana daerah hasil? Ya. Nah, daerah asal yaitu si X. Ya. Oke, si X. Kemudian daerah hasil atau rank. Ya, daerah hasil atau rank itu hasil Fx ya. Oke. Gitu ya, hasil Fx-nya. Nah, sekarang contoh Fx sama X tambah 7. Tentukan rank. Ya, rank tadi apa? Daerah hasil ya. Jika domainnya, apa itu domain? Daerah asal. Siapa daerah asal? Si X. 1, 3, dan 4. Oke ya. 1, 3, dan 4. Nah, kita jawab nih. Jawab. Ya. Jadi, untuk X sama dengan 1. Kenapa? Sorry. 1 kan 0 ya tulisnya. 1. Ya. Untuk X sama dengan 1. Domainnya 1 ya. Jadi, kalau domainnya itu 1, maka nanti X-nya sama dengan 1. Ya. Karena si domain itu adalah si X-nya. Gitu ya. X sama dengan 1. Maka rank-nya. Kan ditanyakan rank nih. Maka rank-nya. Rank tadi siapa? Fx. Ya. Jadi Fx-nya tadi apa? Ya, kita tulis lagi ya, Fx-nya sama dengan harga mutlak X ditambah 7. Maka Fx-nya jadi F1. Loh, F1. 1 ini menggantikan siapa? Si X ya tadi ya. Bawa kolom nih. Ya. Jadi X-nya diganti dengan 1. Kenapa 1? Tadi soalnya domainnya 1 ya. Sama dengan, oke, karena X-nya 1 kita ganti 1. 1 tambah 7. Berapa? 1 tambah 7. Ya, 8 ya. Harga mutlak 8 berapa? 8. Nah, inilah rank-nya. Ini namanya rank. Ya, range. Oke ya, rank. Kemudian ini pertanyaan ada berapa sih? Ada 3 ya. Kenapa? Karena domainnya dikasih ada 3. Gitu ya. Yang kedua, X-nya sama dengan 3. Jadi F dalam kurung 3. Ya, kenapa F dalam kurung 3? Karena X-nya diganti di 3 ya. Sama dengan harga mutlak 3 tambah 7. Kenapa 3 tambah 7? Karena fungsinya X tambah 7. Jadi X-nya berapa? 3. Jadi 3 tambah 7. Ya. Sama dengan, ini bukan 71 ya, 7. 3 tambah 7 berapa? 10. Harga mutlak 10? 10. Ini hasilnya. Kemudian untuk X sama dengan 4. F4 sama dengan 4 tambah 7 tanda mutlak. Berapa 4 tambah 7? 11 tanda mutlak. Ingat ya, tanda mutlak itu misalnya nggak bersejajar 1. Nanti jadinya 1111 jadinya ya. Kalau sejajar semua, harga mutlak lebih besar atau lebih panjang ukurannya dari angka 1. Berapa hasilnya? 11. Oke. Nah, itu namanya fungsi ya, domain dengan rank. Sekarang, kalau dituliskan dalam koordinat kartesius, apa koordinat kartesius? Masih ingat koordinat kartesius? Untuk menggambar grafik, gitu ya. Misalkan ini. Ada sumbu apa namanya ini? Sumbu kompor, salah ya, sumbu X ya. Sumbu kompor ya di dapur. Ya, ini sumbu Y ya. Ini koordinat 0,0 ya. Nah, jadi 1 X-nya 1. Di sini ada X-nya ada berapa? 3 ya. 1 3 4. Sementara hasilnya berada di sumbu Y. 8 10 11. Nah, kita buat 8 10, 11 ya. 1 pasangannya dengan berapa? 8. 3 rank itu hasilnya dengan 10. Jadi kita kasih titik-titik, kenapa? Biar enggak melenceng ya, menyimpang ya.
4 pasangannya 11. Oke. Nah, jadi kalau diberikan jawaban dalam bentuk kartesius ya, benar seperti ini, pakai titik-titik ya. 1,8 kita tulis ya di sini ya. Ya, nggak cukup. Terus ini 1,8. X-nya 1, Y-nya 8, domainnya 1, rank-nya 8 gitu ya. Yang ini 3,7. Domainnya 3, ranknya 7. X-nya 3, Y-nya 7. Kemudian yang ini 4,11. Jangan dibalik ya. Nah, gitu ya. 4,11. 4 itu sebagai domain atau daerah asal atau X. 11 itu adalah hasil atau rank atau Y. Oke. Nah, ini namanya bidang kartesius. Ya, koordinat kartesius. Oke ya, koordinat kartesius. Nah, sekarang setelah tahu udah ada koordinat kartesius, maka fungsi ini bisa digambar. Nah, cara menggambar fungsi sekarang. Berikutnya yaitu tentang menggambar fungsi. Ya. Cara menggambar fungsi. Ya. Gampang, Pak. Fungsinya dikasih bunga gitu. Bukan ya, menggambar grafik maksudnya. Ya. Judulnya cara menggambar grafik. Nah, grafik fungsi nilai mutlak. Bapak kasih FNN ya. Fungsi nilai mutlak. Baik, tapi sebelumnya Bapak cek dulu ya pemahaman nilai mutlak kemarin. Ya. Harga mutlak X. Hasilnya apa? Ada 2 kan kemarin? Ya, apa itu? X dan negatif X. Ya, karena X-nya tidak jelas, belum diketahui. Ya. Oke. Harga mutlak X tambah 2. Ada 2. X tambah 2 atau lawan dari X tambah 2. Ya, karena X tambah 2-nya belum jelas. Ya. Kemudian harga mutlak X kurang 1. 2X kurang 1 juga ada 2, yaitu 2X kurang 1 atau lawan dari 2X kurang 1. Nah, ini jangan lupa ya, karena ini modal kita menggambar. Oke, sekarang kita coba ya menggambar fungsi. Misal ya, misal fungsi fx sama dengan harga mutlak X dikurang 2, tutup, ditambah 5. Gambarkan grafik fungsi tersebut. Oke. Nah, sekarang kita jawab nih. Jawab. Ya, kita jawab. Oke, ya langkah pertama apa yang saya lakukan? Ya. Buat dulu definisinya, ya. Pertama, definisi. Ya, definisi itu hasil ya. Kayak yang tadi kita buatkan itu yang contoh-contoh tadi barusan. X, ini kan soalnya ya. Ya. Tambah 5. Ah, maka definisinya kita tulis definisinya gini nih. Ini definisinya nih. X min 2. Ya, yang 5 nggak usah masukkan karena bukan tanda mutlak ya. Bukan termasuk bilangan mutlak. Bukan termasuk di dalam tanda mutlak maksudnya. Jawabannya ada 2 juga ya. X min 2 atau lawan dari X min 2. Oke, kapan pakai yang atas? Jawabannya akan sama dengan yang di dalam tanda mutlak kalau yang di dalam tanda mutlak itu bilangan positif atau 0. Kita tulis, jika yang di dalam tanda mutlak itu yaitu siapa? X min 2. X min 2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Gitu ya. Yang di bawah, kapan hasilnya lawan dari bilangan yang di dalam? Kalau yang di dalam itu adalah bilangan negatif. Kita tulis, siapa yang dalamnya? Yaitu X min 2. Kurang dari 0. Nah, ingat ya simbol ini. Ini untuk yang kurang dari 0 artinya bilangan negatif. X lebih besar sama dengan 0, bilangannya positif atau 0. Gitu ya. Nah, sekarang X min 2 lebih dari 0. Kalau dipindah ruaskan, ingat pindah ruas
Ya, pindah ruas itu ada yang bilang min jadi plus jadi min. Oke lah, masing-masing pakai pemahaman yang kalau ada yang keliru nanti bisa kita benarkan ya. Maksudnya benarkan itu dibetulkan ya. X lebih besar sama dengan 2. Kenapa jadi 2? Karena pindah ruas tadi ini ya. Nah, ya, pindah ruas gitu ya. Yang ini X kurang dari pindah ruas juga nih. Pindah ruas jadi apa? 2 ya. Nanti bolehlah belajar pindah ruasnya ya. Ah, ini artinya apa? Artinya kalau X-nya minimal 2, maka hasilnya adalah X min 2. Artinya bilangan itu sendiri. Contoh misalkan lebih dari sama dengan 2 itu berapa? Contohnya 3 ya. 3 kurang 2, 1. 3 kurang 2, 1. Harga mutlak 1 sama dengan 1. Betul nggak? Oh, sama. Lebih dari 2 lagi. Misalkan 4. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 2, 2 ya. Tanda mutlaknya 2. Di sini juga hasilnya 2. Berarti sama ya. Nah, sekarang yang negatif. Kurang dari 2 maksudnya ya, bukan negatif, kurang dari 2. Kurang dari contohnya berapa? 1. 1 dikurang 2 negatif 1. Negatif 1 tanda mutlaknya berapa? 1 ya. Kemudian 1 dikurang 2 negatif 1. Negatif 1 ketemu negatif artinya jadi positif. Maka hasilnya sama dengan tanda mutlaknya. Itu contohnya ya. Ya udah nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Nah, kita mau gambar nih. Sekarang siapkan tabel. Udah ada kayak gini, siapkan tabel. Ya. Nah, tabelnya udah buat nih. Teneneng. Ya, langsung jadi cepat ya. Oke, domain. Tadi ingat domain? Domain adalah X ya. Oke, rank adalah Y. Nah, tadi domainnya ada 2 nih. Ada yang lebih dari 2, ada yang kurang dari 2. Lebih 2 sama dengan 0 ya. Oke. Kita buat domainnya sini. Untuk yang lebih dari sama dengan 2 ya. Berarti kita contohkan 4 ya. 3, 2 gitu ya. 4, 3, 2. Gitu ya. 4, 3, 2. Kemudian yang kurang dari 2 contohnya kita berapa? Ya. Ini kan 4, 3, 2 itu yang lebih dari 2. Yang kurang dari 2 1 dengan 0 ya. 1 dengan 0. Oke ya. Jadi ada 5 nilai X. Sekarang rank atau Y ya. Nah, di sini ada 2 buah fungsi fx ya. Fx sama dengan X min 2 tambah 5. Ini dapat dari mana sih Bapak nih? Nah, dapatnya dari sini. Ya, nih. Ya. Oke, jadi kalau mau dijabarkan ini ada 2. Hasilnya sama dengan X kurang 2 ya ditambah 5 atau sama dengan min dari X kurang 2 ditambah 5. Tuh, tanda mutlaknya kok hilang? Kemana? Nah, karena kita jabarkan. Ya. Harga mutlak X min 2 tadi itu ada 2 kan? Ada X min 2 lagi, ada lawan dari X min 2. Jadi ini kita buat seperti ini untuk tabel. Oke ya. Oke, jadi yang ini kita pindahkan ke tabel. Ini jodohnya. Ya. Jadi ini yang pertama X kurang 2 tambah 5. Ini. Yang kedua, min lawan dari X min tambah. Oh, ini kurang minnya ya. Oke, ini ada minnya. Oke, nah sekarang kita hitung ya. Kalau 4, ingat 4 itu termasuk lebih dari 2 atau kurang dari 2? Lebih dari 2 ya. Kalau lebih dari 2, maka ini hasilnya. Atau rumusnya X kurang 2 ya. Maka yang ini kita pakai. Yang ini, yang atas. Ya. Kalau dia kurang dari 2, pakai yang bawah. Oke ya. Kalau 4 berarti pakai yang atas. Ini ya. Yang atas. Ini yang bawah. Oke. Hasilnya berapa tadi? Kalau 4. 4 kurang 2 tambah 5. Berapa? 2 tambah 5, 7. Kemudian 3 dikurang 2 tambah 5. Berapa? 6. 2 kurang 2 tambah 5. Berapa? 5. 1 kurang. Enggak ya. Kalau 1 tadi kurang dari 2 ya.
1 tadi untuk yang bawah. Ya. Kalau 1 untuk yang bawah. Kenapa? Karena 1 itu kurang dari 2. Kurang dari 2 itu yang pakai yang min depannya. X min 2 berarti pakai yang bawah. Ya, yang bawah. Nah, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Berarti yang ini aja, 1. Ya, min dari 1 dikurangi 2 ditambah 5. Hitung nih berapa? 1 tambah 5, 6 ya. Kemudian min dari 0 dikurangi 2 ditambah 5. 0 kurang 2, negatif 2. Negatif 2 ketemu negatif 2. 2 tambah 5, 7. Yang tadi itu 1 dikurang 2, negatif. Negatif dikali negatif, positif 1. Jadi negatif 1 kali min artinya positif 1. Positif 1 tambah 5, 6. Sekarang koordinat. Ya tadi ini dia koordinat X dan Y ya. Domain dengan rank. Kalau sini 4, hasilnya 7. Ya. Yang ini 3, hasilnya 6. Jadi 4, hasilnya 7. Kalau domainnya 3, hasilnya 6. 3 dengan 6. Ini X dulu baru Y ya. Jangan Y baru X ya. Ini 2, hasilnya 5. Ini 1, hasilnya 6. Ini 0, hasilnya 7. Oke ya. Nah sekarang 4,7, 3,6, 2,5, 1,6, dan 0,7 kita letakkan dalam bidang kartesius. Nih udah siap nih. Keren ya. Yang pertama 4,7. X-nya 4, Y-nya 7. Oke, ini X-nya 4. Ya, Y-nya 7. Oh iya, di sini ya, Y-nya 7. Salah, bersih. Jadi sini ya. Sorry. Ya, situ ya. Jadi X-nya 4. Y-nya 7. Oke, titiknya di sini ya. Di sini 4,7. Kemudian 3,6. 3,6. Ya. 3,6. Titiknya. Kemudian 2,5. 2,5. Kemudian 1,6. 1,6. Oke. Kemudian 0,7. 0,7 di sini. Ya. X-nya 0, Y-nya 7. Pas di sini ya, enggak kemana-mana, enggak geser kiri kanan karena X-nya itu 0. Karena X-nya 0, maka tidak kanan, tidak kiri, tetap di tengah ya, 7. Nah, titik-titik ini kita hubungkan jadi satu nih. Ya, karena kita sedang mengajarkan ya ala kadarnya, kita grafik seperti ini ya. Oke. Kita hubungkan. Oke. Nah, inilah grafik ya. Grafik dari fungsi f(x) sama dengan ya. Kita buat keterangan di sini. Grafik dari f(x) sama dengan harga mutlak x dikurangi 2 ditambah 5. Oke, ini jawabannya ya. Bentuknya V ya. Oke, ada berapa titik? 5 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 5 titik ya. Oke. Nah, seperti itu cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Ya, lebih jelasnya bisa kalian baca di dalam bahan ajar yang Bapak bagikan. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekeliruan dalam pembahasan atau menghitungnya Bapak, karena Bapak manusia pasti, bukan insya Allah lagi ya, pasti pernah salah. Jadi silakan kamu jangan malu, ya jangan takut, silakan hubungi Bapak. Pak, salah di video ini ada yang salah. Nanti tunjukkan, kamu fotokan mana yang salah, nanti Bapak konfirmasi ke grup yang benarnya seperti apa. Ya, kalau ada pertanyaan juga demikian, silakan tanyakan, Pak ini maksudnya apa, difotokan dulu.
baru nanti Bapak akan komentari insya Allah video gambar tersebut ya. Jadi jangan malu ya. Sementara ini tugas kamu hanya menyimak dan mencoba contoh-contoh dan latihan soal ya. Nanti kalau kapan dikumpulkan akan Bapak kasih tahu, tapi tidak mendadak kok ya. Terima kasih. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.